Selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Seminar skripsi kali ini dilakukan secara online karena pandemi COVID-19. Baik, perkenalkan nama saya Bangun Hiri Sertambur, jurusan Teknik Mesin. Saya mau menjelaskan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Penambahan Minyak Cengkeh Terhadap Pembakaran Droplet Minyak Kelapa. Nah, metode percobaan yang saya lakukan itu secara nyata langsung. Adapun variabel bebasnya adalah minyak cengkeh dengan persentase 5%, 10%, dan 15%. Tentu ini adalah bahwa campuran cengkeh ini dicampur dengan minyak kelapa. Kalau 5% berarti minyak kelapanya itu 95%. Kalau 10% berarti minyak kelapanya itu 90%. Dan 15% ini minyak kelapanya adalah 85%. Variabel terikat yaitu nyala api, panjang dan lebar api, suhu api droplet, densitas, dan mikro explosion. Nah, ini adalah skema peralatan penelitian droplet yang saya lakukan, bahwa ini adalah ada disambungkan bahwa droplet ini disambungkan ke listrik, ya, sumbernya adalah PLN. Ini nomor satu, ini adalah trafo. Kemudian ini nomor dua, ini adalah heater atau pemanas. Nomor tiga, ini adalah droplet. Ini droplet tetesan campuran minyak kelapa dan minyak cengkeh. Kemudian nomor 4 ini adalah thermocouple. Thermocouple ini adalah kabel penghubung ke data queue dan laptop. Nomor 7 ini adalah data queue, nomor 6 ini adalah laptop. Kemudian nomor 5 ini adalah data log kamera. Kamera ini adalah memvideokan, ya, hasil daripada proses pembakaran droplet. Nah, ini adalah foto-foto yang saya lakukan di dalam percobaan droplet, bahwa ini terlihat bahwa ini yang sebelah kanan ini adalah dropletnya, kemudian ini ada kamera, kemudian di sini ada data queue, ada laptop. Nah, di sebelah kanan ini kita bisa lihat yang lebih detail, lebih besar, bahwa di kotak ini adalah trafo, kemudian di sini adalah heaternya, ada di sini dropletnya, kemudian yang bawah ini adalah data queue, kemudian ini adalah yang sebelah kanan ini adalah campuran minyak kelapa dan minyak cengkeh. Nah, di sini adalah foto peralatan percobaan densitas, bahwa peralatan yang saya gunakan ini adalah ada pignometer, ada termometer batang, kemudian panci berisi air, kemudian adalah kompor gas. Nah, ini saya lakukan, ini pemanasan karena yang saya lakukan itu adalah 3 suhu yang berbeda, yaitu 30 derajat Celcius, 60 derajat Celcius, dan 80 derajat Celcius. Nah, bagaimana saya mau melakukan pemanasan untuk mencapai 60 dan 80, yaitu saya hangatkan, ya, saya menggunakan kompor gas. Itu nanti di atasnya ini adalah pignometer, ya, sehingga saya ukur suhunya sesuai dengan yang penelitian saya, 30, 60, dan 80 derajat Celcius. Nah, kemudian hasil penelitian saya bahwa ini saya lakukan sebanyak 20 kali, bahwa yang 5% ini, 10%, dan 15% ini. Nah, inilah data-data frame yang keluar. Kemudian saya harus mengambil salah satu dari setiap percobaan untuk mewakili, untuk saya olah datanya, bahwa saya dengan begitu saya menggunakan metode modus. Modus itu adalah yang paling sering muncul, bahwa yang C campuran 5% ini yang paling sering muncul ada 21 frame, kemudian yang 10% ini yang 20 frame, kemudian yang 15% inilah 22 frame. Nah, kemudian ini adalah nyala api. Nyala apinya itu adalah yang 5% itu yang tadi 21 frame, bahwa itu terjadi api, bahwa ini mulanya itu kecil, kemudian membesar, kemudian mengecil, padam. Yang B ini adalah yang 10%, ini sama, kecil dulu, bahwa kemudian membesar, kemudian kecil, padam, ini 20 frame. Yang C ini adalah yang 15%, itu 22 frame. Kemudian ini adalah micro explosion. Ya, micro explosion ini A, B, C, D ini adalah ini 5, bahwa ini 10%, 15%. Nah, terjadi di sini yang kita bisa lihat di sini, bahwa di sini nih, ya, di sini adalah bulatan kecil, itulah namanya micro explosion atau ledakan kecil. Kemudian yang saya lakukan juga pengukuran panjang dan lebar api, bahwa yang A ini adalah untuk mengukur lebar api, kemudian yang yang A ini adalah tinggi api, kemudian yang B ini adalah lebar api. Nah, yang paling tinggi ini adalah yang 15%, kemudian yang paling lebar juga 15%. Kemudian kita bisa menyaksikan video, ya, hasil pembakarannya, seperti apa apinya, kita bisa lihat di sini.
Nah, kalau kita bisa lihat di sini bahwa ini adalah pemanasan dulu, terus terjadi penguapan, terjadi api, padam. Itulah terjadinya proses pembakarannya. Kemudian suhu api droplet, bahwa ini ada datanya yang tadi sesuai dengan video, bahwa terjadi api itu di 5% itu adalah 4,88 dan padamnya di 5,72. Kemudian nyala apinya 576,79 dan padamnya 5803 derajat Celcius. Suhu tertingginya itu 760,05. Kemudian yang campuran 10%, ya ini kita bisa lihat di sini bahwa yang tertinggi, suhu tertingginya itu adalah di campuran 5%. Kemudian ini adalah densitas, bahwa ini adalah pengukuran yang saya lakukan yang tabel paling atas ini, ya 30 derajat Celcius, 60 sampai 80. Kemudian hasil ini saya olah, saya hitung menggunakan perhitungan densitas minyak, bahwa ini 30 derajat Celcius, 60, 80. Nah, ini 30 derajat Celcius ini datanya sekian, bahwa ini adalah lebih tinggi daripada 60 derajat Celcius, dan kemudian 80 derajat Celcius ini lebih rendah lagi nih, bahwa yang paling tinggi berarti 30 derajat Celcius sebagai densitas minyaknya. Kemudian grafik daripada droplet ini kita bisa lihat 5%, 10%, dan 15%, bahwa yang biru ini adalah grafiknya daripada 5%, bahwa di sini terjadi pemanasan, penguapan, dan terbakar, padam. Nah, ini kalau kita lihat dari sini bahwa ngetrennya grafik ini terlihat jelas bahwa yang suhu paling tinggi itu adalah 5%, kemudian disusul 10%, dan yang terendah itu adalah 15%. Bahwa di sini proses pembakaran terjadi dalam 3 fase yang saya jelaskan tadi, bahwa itu terjadi pemanasan terlebih dahulu, kemudian terjadi penguapan, dan terjadi terbakar. Kemudian proses pembakaran semakin besar campuran persentase minyak cengkeh ke dalam minyak kelapa, semakin rendah suhu pembakaran api. Bahwa terlihat di sini bahwa yang 5% lah yang paling tinggi. Nah, kesimpulan yang dapat dari hasil penelitian ini adalah bahwa proses pembakaran semakin besar campuran persentase minyak cengkeh dalam minyak kelapa, semakin rendah suhu pembakaran api. Sedangkan suhu nyala api semakin lama, api semakin lebar dan tinggi. Persentase minyak cengkeh yang lebih tinggi menghasilkan microexplosion terjadi semakin sedikit atau waktu yang lebih singkat, di mana campuran 5% terjadi 6 kali, campuran 10% dan 15% itu sebanyak 4 kali. Semakin rendah campuran minyak cengkeh, maka densitas semakin tinggi, dan ini memberikan indikasi penundaan pengapian dan energi spesifik bahan bakar. Campuran minyak cengkeh 5% menghasilkan suhu pembakaran droplet paling tinggi, sehingga minyak cengkeh layak untuk dijadikan fuel aditif pada minyak nabati. Kemudian sarannya adalah dengan hasil penelitian yang dilakukan pada campuran minyak cengkeh 5% dan 10% menghasilkan lifetime lebih tinggi pada campuran cengkeh 5%, sehingga perlu penelitian lanjut pada campuran minyak cengkeh 6 sampai 9% untuk mendapatkan lifetime yang paling tinggi. Hasil penelitian ini perlu dilanjutkan peneliti lain untuk mengaplikasikan atau menguji sebagai bahan bakar campuran aditif. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe video saya ini dan berikan komen. Terima kasih. Salam sehat.